Saudara sekalian, Hari Pangan Sedunia itu bukan perayaan khusus gerejani, karena ini menjadi komitmen atau concern dari FAO, Organisasi Pangan dan Pertanian di PBB. Namun gereja merasa terpanggil untuk ikut berpartisipasi di dalam perhatian kepada perkara pangan ini. Kita sebagai murid Kristus terpanggil untuk ikut cawe-cawe di dalam persoalan yang serius ini. Beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan berita demikian. Data dunia terkait dengan pangan ini menunjukkan 811 juta penduduk dunia mengalami kurang gizi. Dan di dalam angka itu tersembunyi atau termasuk kondisi anak-anak dari 0 sampai 1000 hari. Itu yang secara medis disebut sebagai stunting. Stunting dalam bahasa awam artinya terjadinya gangguan tumbuh kembang yang diakibatkan oleh gizi buruk sejak anak di dalam kandungan sampai pertumbuhan pertama kurang lebih 2 tahun. Angka sedunia 811 juta orang. Sementara sisi lain ada 2 miliar orang yang mengalami kelebihan berat badan atau obesitas. Jadi ada ekstrim, yang satu terlalu banyak makanan, yang satu kurang gizi. Angka untuk Indonesia dilaporkan bahwa yang mengalami stunting itu berada di angka 27,67%. Ini angka yang tertinggi paling tidak se-Asia Tenggara. Berarti kondisi gizi buruk bagi anak-anak kita. Dan itu sebuah warning, sebuah peringatan serius. Karena ini nanti menyangkut kualitas masyarakat atau bangsa Indonesia ke depan. Sementara angka untuk obesitasnya dalam 20 tahun terakhir ini, artinya sejak tahun 2000, dilaporkan 2 kali lipat. Sayang tidak ada angka yang pasti untuk menggambarkan, hanya dilaporkan 2 kali lipat. Itu laporan berita. Angka-angka ekstrem itu tadi mau mengatakan kepada kita betapa pangan memang penting. Pentingnya adalah untuk kelangsungan hidup, untuk memastikan kualitas kehidupan umat manusia. Dan pangan menjadi kebutuhan yang pertama yang harus ada dan bukan sekedar ada.
Karena dengan pangan yang ada yang kita konsumsi, kita lalu baru dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lain. Salah satunya itu pasti kerja. Karena dari data dan situasi yang kita hadapi seperti itu, maka Hari Pangan Sedunia sesungguhnya mengajak kita semua untuk peka terhadap situasi. Pertama pasti situasi keluarga kita dan lingkungan kita. Jangan sampai ada orang yang kekurangan pangan. Dan sisi lain, jangan sampai juga ada yang kelebihan pangan sehingga sampai membuang pangan. Kita diajak untuk solider, untuk mau berbagi. Kita punya kebiasaan yang baik, yang kesan saya sampai sekarang masih dipelihara, tetapi mungkin kesadarannya masih kurang. Apa itu? Jimpitan, kebiasaan jimpitan, dan itu menjadi kegiatan dari Siskamling bersama. Ada jam tertentu petugas Siskamling keliling dari rumah ke rumah. Pertanyaan saya tidak pernah ikut Siskamling, jadi saya tidak tahu data kurang lebihnya begitu. Nah, kalau kita itu setiap malam menyediakan jimpitan, berapa jimpitkah yang kita sisihkan? Itu satu hal. Apakah saya atau keluarga kita itu biasanya hanya 3 jimpit? Ataukah 3 jimpit kali anggota keluarga? Ataukah bukan sekedar hitungan jimpit, tetapi membuat ukuran, katakanlah 1 mangkok. Itu dari segi kita yang memberi. Setelah itu bagaimanakah pengorganisasian beras jimpitan itu? Apakah itu memang diberikan kepada warga kita sendiri yang kategorinya termasuk berkekurangan tadi? Saya katakan tadi antara jimpitan dan mangkok. Karena barangkali sampai sekarang kita hanya sekedar pokoknya melu. Padahal kalau menurut saya itu bisa diprogram. Artinya dalam 1 bulan 1 RT kita target sekian. Supaya apa? Supaya nanti warga itu entah berapa keluarga yang bisa mendapatkan bagian dari wujud solidaritas itu. Bukan sekedar ada, tetapi ada dengan sedikit berkualitas atau lebih berkualitas. Itu. Jadi itu baru 1 bahan makanan yang namanya beras. Jadi ini bukan sekedar kita mengadakan, tetapi kita harus ada program mengadakan dengan target tertentu. Kalau itu belum dan kita menjadi warga masyarakat, saya kira kita boleh, bisa, dan bahkan mungkin lebih baik kalau kita mengusulkan target-target tertentu tadi. Kita tinggal menghitung 1 RT kita itu warganya berapa yang kelaparan. Dan nanti targetnya apakah hanya warga RT sendiri ataukah mungkin ada orang-orang lain lagi. Itu satu hal kebiasaan warisan nenek moyang.
Yang kedua, kita dalam rangka hidup menggereja setahun sekali mengadakan namanya aksi Natal. Aksi Natal di kota biasanya itu sembako dan itu juga diberikan. Salah satu sasaran adalah para pengemis. Pengemis kota. Kalau di desa kita tidak pernah berjumpa dengan pengemis. Untuk kota itu salah satunya. Tetapi pertanyaannya kalau kita itu berada di paroki kota, apakah saya sebagai umat paroki kota hanya mentarget orang kota? Padahal ada banyak gereja di pelosok-pelosok yang juga berkekurangan. Nah, itu juga sama rumusnya, bahwa kita bisa membuat target. Tahun ini, aksi Natal ini, saya atau kita paroki ini mau menyumbang beras ke paroki yang miskin, katakanlah 1 ton misalkan. Kalau itu bisa, ini menjadi sebuah wujud solidaritas yang nyata antar paroki. Jadi itu salah satunya seperti itu. Itu bisa kita pikirkan bagaimana. Jadi begini, dengan Hari Pangan Sedunia ini kita memang diajak pertama-tama membuat makanan itu tersedia. Target kedua bukan hanya sekedar bertersedia, tetapi tersedia dengan berkualitas. Apa itu berkualitas? Makanan yang berkualitas yang kita asup atau kita konsumsi itu katakanlah harus bergizi, harus sehat. Nah, karena syaratnya itu harus bergizi, harus sehat, harus berkualitas. Karena itulah nanti yang membuat kondisi stunting tadi bisa dieliminir, bisa diperkecil. Maka kita tengok kembali perjalanan kita. Bagaimana saya mendidik anak-anak? Bagaimana keluarga kita membiasakan makan sehat untuk anak-anak? 1. Anak-anak zaman sekarang memang lebih baik daripada dulu dalam hal makan daging misalkan ya. Tetapi daging yang disukai anak-anak sekarang apa? Sebutlah itu ayam Leghorn. Zaman saya kecil ayam tidak ada ayam Leghorn, yang ada ayam kampung. Dan untuk bisa mengkonsumsi ayam kampung, waktu yang dibutuhkan untuk membesarkannya itu seingat saya sekitar 6 bulan. Itu baru agak pantas gitulah, 1 ekor bisa untuk 1 keluarga. Itu pun ya dengan potongan kecil-kecil. Nah, sekarang pengadaan daging ayam, dalam hal ini ayam Leghorn itu tadi amat berlimpah. Tapi apa yang terjadi? Kita lihat. Ayam Leghorn itu dari DOC sampai kemudian besar, prosesnya itu diperpendek. Dari tadi ayam model ayam kampung 6 bulan, ayam Leghorn itu dibuat target. Dari datang pertama kali sampai kemudian nanti 1 bulan 30 hari atau 35 hari, 1 ekor ayam itu harus bisa mencapai berat minimal 1 kilo. Kurang 1 kilo nanti hitungan bisnisnya menjadi rugi. Lebih dari 35 hari juga nanti akan rugi. Apa yang terjadi? Bayangkan anak-anak kita saking senangnya makan ayam, katakanlah Kentucky Fried Chicken atau ayam seperti itu, dan kita tidak tega menolak keinginan atau kesenangan anak-anak. Lihat, dalam tempo waktu berapa lama anak-anak kita nanti itu akan bertumbuh seperti ayam Leghorn tadi.
Saya perhatikan di luar negeri seperti itu. Orang itu, anak itu gemuk, tetapi istilahnya gindur-gindur gitu loh ya. Jadi tidak berotot. Itu gemuk yang tidak sehat. Lari dari sini sampai depan gereja sudah menggeh-menggeh, nggak akan sampai. Nah, itu soal-soal yang harus kita cermati. Nah, saudara-saudara, dengan menarik perhatian pada pangan seperti ini, kita lalu disadarkan bahwa yang penting dalam hal makanan itu bukan banyaknya, bukan soal sukanya, tetapi apa yang sebenarnya perlu untuk hidup. Anak-anak sekarang mungkin juga tidak suka pada sayuran. Tetapi kita sebagai orang tua apakah manut keinginan anak-anak? Apakah kita tidak tega membuat anak menangis supaya anak juga paham bahwa makanan yang sehat itu bukan hanya karbohidrat, tetapi juga kombinasi antara daging dan sayuran dan vitamin-vitamin lain. Kondisi COVID itu salah satunya membuat kita sadar bahwa ada banyak vitamin yang kita sendiri ternyata kekurangan. Dan itu harus dikonsumsi secara intensif supaya daya imun kita itu menjadi kuat. Nah, saudara-saudara, tadi dalam bacaan Injil bicara mengenai kekuasaan. Yesus mengatakan bahwa siapapun yang menjadi penguasa harus menjadi pelayan. Nah, pemerintah yang baik itu punya tanggung jawab untuk memastikan keberadaan pangan yang berkualitas, bergizi, dan sehat. Dan dalam rangka tanggung jawab bukan hanya mengadakan, tetapi pemerintah dalam hal ini Departemen Kesehatan juga punya tanggung jawab untuk mengedukasi umat, mengedukasi rakyat supaya membiasakan diri untuk hidup sehat. Kalau gereja kemudian ikut mengangkat hari pangan ini, harapannya adalah bahwa kita sebagai umat beriman ikut berpartisipasi sebagai wujud iman kita. Wujud iman yang nyata ada di dalam tanggung jawab terhadap kehidupan. Bukan sekedar hidup, tetapi hidup yang berkualitas. Itulah alasan mengapa gereja ikut merayakan Hari Pangan Sedunia pada hari ini.